Kita main di kandang. Artinya kalau kita main di kandang, buatlah mereka menangis, bukan kita yang nangis. Hanya minggu ini kita juga akan melakukan simulasi lagi pertandingan 3 kali uji coba seperti jadwal kita di Piala Dunia nanti, dan minggu ke depan akan lebih menantang lagi karena lawan-lawannya juga yang notabene memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Jadi sangat signifikan ya memang nggak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan gitu. Ya kita perlu latihan, kemudian uji coba, latihan, uji coba, latihan, uji coba, dan ini kita ada waktu untuk kita prepare lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus menyemangati, ya, memotivasi tim U17 kita yang dipersiapkan ke Piala Dunia, di mana kita menjadi tuan rumah. Kemarin mereka sudah tiba dari Jerman setelah berlatih sejak 18 September yang lalu, dan pada 23 mereka kembali tiba di Indonesia pada 24 Oktober kemarin, dan semua pemain dalam situasi dan kondisi yang sangat baik. Ya, tentunya mereka sudah melakoni latihan yang serius selama di Jerman dan melakukan atau uji coba sebanyak 7 kali. Ya, di antara 7 kali itu kita ada 2 kali menang, 1 imbang dan 4 kekalahan. Nah, begitu tiba Erick Thohir menjambangi mereka, ya, menemui mereka langsung, ya, menyalami mereka satu persatu, dan yang keluar dari omongan Erick Thohir adalah memberikan support yang luar biasa. Jadi Erick bilang kalian harus tampil habis-habisan. Ya, ini untuk nama bangsa dan negara. Kalau perlu ini bikin mereka menangis, ya, dalam pertandingan menghadapi kita. Ya, tadi ingar-bingar tadi, tengah gejolak ingar-bingar, saya pikir gejolak politik. Itu juga lebih ingar-bingar lagi ya. Oke, balik ke laptop ya. Soal bola timnas U17. TC Training Center 1 bulan di Jerman. Saya pikir itu lebih karena pilihan bahwa Technical Director Frank Wormuth orang Jerman. Akses baik itu fasilitas latihan maupun lawan tanding mungkin akan lebih mudah. Kalau dari sisi cuaca sih nggak cocok ya. Karena kan kemarin kita lihat dalam videonya semuanya berbalut jaket tebal. Sementara nanti musim dingin ya. Iya, 10 November atau bahkan kalau kita hitung per hari ini suasana Indonesia kan sangat panas. Ya. Jadi hal lain lagi lah. Jadi kalau 24 Oktober pulang memang ada baiknya. Ada tenggang waktu 2 minggu ya untuk aklimatisasi lagi cuaca, kelembapan dan sebagainya. Oke, dari hasil pertandingan, kalau kita, karena ini kan nalar TV ya, berarti harus pakai nalar. Ya. Kalau dilihat dari hasil pertandingan, statistiknya ya jelek ya, buruk. Kan lawan-lawannya itu kan levelnya klub. Ya. Kita kan tim nasional. Jadi kita tim nasional lawan level klub masih kalahnya banyak. Kalau menangnya 2, draw-nya 1, kalahnya 4. Jadi menurut saya sih secara statistik hasil uji coba sih tidak mengesankan. Ya, kalau sudut pandang kompetisi sepak bola, menurut saya kita nggak layak lolos karena kita tidak lolos. Even ke putaran Asia kita gagal waktu kita dikalahkan oleh Malaysia. Kemudian kita menjadi tuan rumah. Dari perspektif apa? Kalau dari perspektif image membangun nama baik Indonesia di luar negeri sana, menunjukkan bahwa kita punya infrastruktur sepak bola, stadion yang bagus, ya sisi lain itu. Tapi secara prestasi, saya khawatir banget, benar-benar khawatir. Kalau di Asia saja kita nggak lolos, ketika kita beradu di panggung Piala Dunia, apakah kita punya kompetisi yang cukup baik untuk adik-adik kita usia 17 ini mengasah kemampuan? Oke, akan dikirim ke Eropa katanya. Tapi waktunya pendek, emang instan. Yang itu mie doang, mie instan yang ada. Iya, itu pun kalau nggak pas bumbunya nggak enak juga instan gitu kan bumbu. Tapi gitu Pak, jadi kekhawatiran lo adalah takut kita dibantai. Dibantai itu resultnya ya, tapi proses bagaimana kita bermain di tingkat dunia. Apakah kita bisa memperlihatkan itu kepada dunia bahwa kita memang layak? Kalau dibantai nggak dibantai itu result gitu. Jadi kalau individu skillful, technical dari dulu ada terus gitu. Kita unggul. Iya, kita selalu punya winger. Dan ini pelatih-pelatih luar ngomong begitu. Oh gitu. Iya. Ketika Anda ikut. Iya, 2015 dibekukan gitu kan, di ban gitu. Mereka tuh sampai ngomong,
Negerimu mah udah di bench pun begitu hidup lagi, pertandingan lagi timnas ada aja pemainnya katanya. Jadi luar biasa. Ya kalau sebenarnya. soal bakat, soal skillful, love the ball, senang pegang bola. Kalau saya lihat, maka kalau kita pelajari Villanesia sebetulnya di situ. Hanya kan dipadukan secara modern lah. Sepak bola modern tuntutannya kan ada pressingnya juga. Ada pressing, ada compact gitu kan. Kick-off Piala Dunia U17 kian dekat, sebagai tuan rumah Timnas Indonesia U17 terus melakukan persiapan. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 selama kurang lebih 1,5 bulan telah jalani pemusatan latihan di Jerman, guna persiapan Piala Dunia U17 ini. Timnas Indonesia U17 tiba di tanah air, setidaknya 2 hingga 3 pekan sebelum kick-off Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November tahun 2023 mendatang. Sebagai pelatih, Bima Sakti terus menyiapkan anak asuhnya demi ikut serta dalam kali pertamanya di kejuaraan dunia junior ini. Walaupun sudah lakukan pemusatan latihan di Jerman dalam 1,5 bulan, masih ditemui beberapa kekurangan. Bima Sakti juga mengaku bahwa Arhan Kakak dan kawan-kawan mendapat tawaran uji coba dengan beberapa peserta Piala Dunia U17. Namun, karena waktu yang ada mepet jelang kick-off pada tanggal 10 November tahun 2023 mendatang, Bima terpaksa menolaknya. Walaupun sebenarnya uji coba jelang turnamen sebesar Piala Dunia U17 ini bagus, namun Bima mengkhawatirkan bila ada pemainnya yang cedera. Sebenarnya ada beberapa tawaran uji coba dengan kontestan Piala Dunia, cuma memang karena waktunya terlalu mepet juga, kami juga gak mau ambil resiko, pemain juga takut cedera, kata Bima Sakti dikutip dari Instagram @kitagaruda.ina. Pelatih yang sempat membawa Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 itu berpendapat bahwa lawan-lawannya ketika pemusatan latihan di Jerman, telah mewakili kekuatan peserta Piala Dunia U17. Sehingga tidak perlu lagi ada uji coba jelang bergulirnya Piala Dunia U17, pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Kemudian satu lagi ya kita sudah kemarin dapat lawan yang saya pikir sudah bisa mewakili bagaimana kekuatan-kekuatan timnas-timnas negara lain, ungkapnya. Diketahui ada beberapa negara peserta Piala Dunia U17 yang memilih pemusatan latihan di Indonesia, tepatnya di Bali. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Kanada, dan Polandia. Timnas Indonesia U17 terus memantapkan persiapan menatap Piala Dunia U17 yang mulai digelar pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Berbekal pemusatan latihan atau TC di Jerman selama kurang lebih 1 bulan, pelatih Bima Sakti perlahan mulai menemukan kerangka tim terbaiknya. Menyusul hal itu, pelatih berusia 47 tahun itu mengaku akan segera melakukan pemangkasan jumlah pemain jelang bertolak ke Surabaya dan melakoni laga perdana Piala Dunia U17. Nanti masih ada pengurangan lagi, karena kita masih ada beberapa hari di Jakarta. Saat pindah ke Surabaya, kita akan ada pengurangan pemain, kata Bima via keterangan resmi PSSI, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sesuai regulasi, setiap peserta Piala Dunia U17 2023 punya kuota mendaftarkan 21 pemain. Timnas Indonesia U17 asuhan Bima saat ini punya 30 penggawa setelah TC di Jerman. Namun, Bima diketahui hanya membawa 29 pemain ke Indonesia, mengingat salah satu pilar keturunan, Amar Raihan Brik masih berada di klubnya, TSG Hoffenheim. Usai mendarat di tanah air pada Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, tim asuhan Bima Sakti itu meneruskan program latihannya di Jakarta. Sebenarnya, kami hanya meneruskan dan melanjutkan program latihan dari Jerman. Materi latihan tadi adalah pemulihan fisik dan adaptasi cuaca di Indonesia, serta beberapa latihan lain seperti set piece dan game plan, ucap Bima. Selain itu, Bima juga melakukan latihan di malam hari, guna menyesuaikan laga di Piala Dunia nanti. Setali 3 uang, Bima juga mengungkapkan kalau seusai TC di Jerman timnya masih ada beberapa kendala, terutama pada adaptasi cuaca. Di Jerman kata di, suhu udara relatif dingin berkisar 6-12 derajat Celcius. Di sini kita kembali suhu panas, jadi harus adaptasi lagi. Alhamdulillah pemain sudah bisa beradaptasi. Walau ada beberapa dari mereka mengalami jet lag, itu biasa, ungkapnya. Beruntung,
Kondisi 29 pemain saat ini lanjut Bima dalam keadaan yang fit berkat bantuan tim dokter, fisioterapi, hingga masur. Alhamdulillah mereka baik-baik saja dan sudah siap, pungkas Bima.